Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi dengan Cahaya Kasih episode ke-28. Kiranya sukacita melingkupi kita semua. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam acara Cahaya Kasih GKJ Prambanan. Saat ini kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur akan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan ini. Terlebih di masa-masa kami akan merayakan kedatangan-Mu Tuhan. Berkati kami, sertai kami, terlebih Tuhan pada saat ini ketika kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin di dalam kehidupan ini, memimpin pikiran kami sehingga kami mampu memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 6 ayatnya yang ke-19 sampai 24. Yang demikian firman Tuhan. Hal mengumpulkan harta.
Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan. Dan tema pada kali ini adalah mengejar harta yang paling berharga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Natal tahun ini sangatlah istimewa. Kita merayakan dalam suasana pandemi yang sudah kita jalani selama kurang lebih 1 tahun. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menjagai kita. Sampai saat ini kita mampu menghadapi pandemi ini. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita saat ini mengingatkan kepada kita akan kondisi apapun, dalam situasi yang bagaimanapun, kita harus tetap berfokus dan mempunyai suatu pilihan. Kita diingatkan untuk selalu fokus pada pilihan yang benar, yang seturut dengan kehendaknya. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita memberi suatu teladan. Peristiwa Natal, kehadiran Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kita untuk selalu kita fokus pada pilihan seturut dengan kehendak-Nya. Mengejar harta di duniawi atau mengejar harta surgawi. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita bukan sebagai seorang raja yang kaya raya, bukan sebagai seorang pengusaha yang mempunyai harta yang melimpah, tetapi Kristus hadir di tengah-tengah dunia dengan kesederhanaannya. Fokus akan cinta kasih kepada sesama kita, itulah kenapa Kristus hadir di tengah-tengah kita tanpa harta duniawi, tetapi yang Dia bawa adalah harta surgawi. Ini mengingatkan kita, seharusnya harta apakah yang harus kita cari atau kita kejar? Harta surgawi. Tuhan melihat hati manusia, bukan harta benda, bukan kekayaan, juga bukan kedudukan ataupun kekuasaan. Kita sering mendengar firman Tuhan yang berbicara mengenai hukum kasih. Yang sering kita dengar dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Itu adalah hukum kasih yang sering kita dengar.
Tuhan menghendaki kita untuk berbuat atau bertindak melakukan perbuatan seturut kehendak Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk mengasihi sesama kita dengan cinta kasih yang tulus ataupun hati yang tulus. Tuhan menghendaki kita untuk mengumpulkan harta non-fisik atau harta surgawi. Karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Apa yang ada di dalam hati kita, itulah harta yang ada di surga. Dalam Matius 16 ayat 19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Mari kita kejar harta surgawi itu. Memiliki hati yang penuh dengan cinta kasih, setiap saat memiliki cinta kasih. Tuhan menghendaki kita mengumpulkan harta non-fisik atau harta surgawi. Firman yang tadi kita baca, Matius 6 ayat 20 dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang ada di hati kita tidak akan dicuri oleh pencuri. Tetapi apa yang ada di hati kita, itulah harta surgawi kita. Matius 16 ayat 19 dikatakan demikian. Kepadamu akan diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengejar harta surgawi itu. Milikilah hati yang penuh dengan cinta kasih. Setiap saat kita miliki cinta kasih itu, di setiap langkah kehidupan kita. Milikilah cinta kasih itu di pagi hari ketika kita bangun, dan sampai dengan menjelang malam hari ketika kita hendak tidur. Milikilah cinta kasih itu ketika kita bertemu dengan siapapun di dalam kehidupan kita. Milikilah cinta kasih saat kita bekerja. Milikilah cinta kasih itu saat kita bersenda gurau dengan teman-teman kita. Itu adalah harta yang akan menjadi kekayaan kita, yang akan diperhitungkan Tuhan saat kita di surga nanti. Kiranya damai dan sejahtera Tuhan ada pada kita sekalian ketika kita memiliki cinta kasih itu. Selamat menantikan perayaan kedatangan Sang Mesias. Maranatha, amin. Mari kita akhiri pertemuan kita dalam cahaya kasih ini dengan doa. Tuhan, terima kasih akan firman yang telah Kau berikan kepada kami. Berkatilah kami, biarlah kami boleh selalu memiliki harta surgawi itu, memiliki cinta kasih-Mu Tuhan di setiap saat dan di setiap kehidupan kita. Biarlah kami boleh memiliki
harta surgawi baik di saat ini maupun di saat nanti. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan selalu memberi kedamaian kita semua. Tuhan Yesus memberkati.